Halo saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Romo Didik. Salam sehat, salam semangat. Kita memasuki hari Senin, hari yang setelah liburan. Itu kata orang, katanya agak gimana gitu kalau memasuki hari Senin. Karena memulai pekerjaan, memulai segala aktivitas. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita terus memiliki iman, harapan, dan kasih untuk mewujudkan hidup kita hari ini. Kembali kita mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merenungkan, semoga menjadi inspirasi bagi hidup kita hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 6 September, pekan biasa ke-23. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengar Injil yang mengisahkan lagi-lagi Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi pada hari Sabat. Nah, otomatislah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu pasti mencari-cari apa yang dilakukan Yesus. Adakah kesalahannya? Ada enggak yang bisa menggoyahkan orang-orang yang berbondong-bondong percaya kepada Yesus dan mengeluh-elukan Yesus karena memang Yesus menyembuhkan, Yesus membuat banyak mujizat. Wajar kalau ada orang yang tidak suka dan mencari-cari kesalahan karena mereka jauh lebih terkenal Yesus daripada orang-orang pada waktu itu, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka mari kita belajar apa yang menjadi jawaban Yesus ketika orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat bertanya tetapi memiliki pikiran yang negatif, yaitu mencari-cari kesalahan Yesus dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus, bahkan kalau bisa menyingkirkan. Maka Yesus sebenarnya sudah sungguh-sungguh jengkel lah, marah kepada orang-orang Farisi ini. Mengapa sih kok mereka ini kok masih saja melihat kesalahan, kejelekan, padahal apa yang dilakukan Yesus adalah kebaikan, menolong orang yang sakit, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Maka jawaban Yesus sampai seperti ini. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya? Ini kan jawaban kalau kita sudah sebenarnya mentok ya, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita lalu memberikan jawaban yang sebenarnya itu juga pelampiasan dari kejengkelan kita karena mereka itu kok tidak maksud sih dengan kebaikan kita gitu loh. Maka pertanyaan Yesus ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita lah secara sederhana. Apakah kita dalam hidup ketika dihadapkan pada pilihan, kita harus berbuat baik atau kita menghindarinya? Ketika kita melihat situasi atau diri seseorang yang ada di hadapan kita, perjumpaan, kita dihadapkan pada pilihan. Kita akan mensikapinya dengan bijaksana, meskipun orang itu menjengkelkan. Kita akan tetap berusaha untuk baik hati, berusaha untuk bijaksana menghadapi, bukan semata-mata suka atau tidak suka, tetapi karena memang kita memiliki kasih. Dan kasih itu diwujudkan dengan kita hadir
mendengarkan, kita hadir memahami, kita hadir untuk merangkul orang yang kesepian, kita hadir untuk menyapa mereka yang mungkin sedang tersingkirkan, kita hadir untuk memberikan dengan kata-kata kita kesejukan, kedamaian. Kita pun juga berani hadir di tengah-tengah perselisihan, menyatukan kembali. Kita juga berani hadir di tengah-tengah orang tidak lagi memperdulikan kebenaran, tapi berani kita menjadi pembawa damai. Maka saudara-saudariku yang terkasih, meskipun orang mau bilang apa, biarlah. Ada kata-kata di sini saya pernah membaca di bak truk, itu tulisannya seperti ini. Ojo ngrungokne omongane tonggo, karena swarga ora lewat ngarep omai. Bahasa Jawa ini ya. Jadi jangan mendengarkan apa yang dikatakan tetangga atau orang, karena surga tidak lewat depan rumahnya orang itu. Ini kan hanya sekedar joke, tapi sebenarnya bermakna sih ya menurut saya. Tapi apa yang memang bagi kita sudah lakukan dengan baik, hati yang tulus, penuh dengan iman, penuh kasih, tetap aja ada orang yang gak suka gitu loh. Ada orang yang gak suka, apalagi memang orang itu tipe atau wataknya seperti itu. Biarlah. Mother Teresa juga mengatakan bahwa jangan berhenti berbuat baik ketika ada orang yang tidak suka padamu. Apa yang harus kamu lakukan? Teruslah berbuat baik. Maka Yesus pun seperti itu. Orang Farisi mau bilang apa terserah. Up to you lah, itu urusanmu lah ya. Yang penting aku memang menghadirkan keselamatan, menolong orang yang sakit, membantu mereka yang membutuhkan. Hidupku buat bermakna, dan inilah namanya rencana menghadirkan kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, saudara-saudari, kita dipanggil untuk itu. Selalu dengan cara kita, semampu kita, sebisa kita. Dimanapun kita berada di tengah keluargamu, itulah yang pasti. Di mana ada perselisihan, di situ kita berani membawa kedamaian, kerukunan. Di mana ada kekhawatiran, kita berani membawa penguatan. Di mana juga ada kecemasan, di situ kita berani membawa harapan. Mari kita berjuang agar hidup kita semakin menjadi bermakna. Hidup berdasarkan iman, harapan, dan kasih, bukan berdasarkan omongan orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.